Berlatar jauh di masa depan, ketika dunia sudah tidak sama lagi, bencana dan peperangan telah menyebabkan planet bumi mengalami kelangkaan air, sehingga di zaman itu setiap orang rela saling bunuh satu sama lain hanya untuk mendapatkan air. Get ready. Yes. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Max yang saat itu tengah dikejar oleh kelompok gangster bernama War Boys, di mana Max berhasil ditangkap dan dibawa ke markas mereka. Di situ ia digunduli dan diambil darahnya untuk sebagai donor darah bagi pasukan yang terluka. Dan ya, Max berhasil kabur dan berlari menyusuri lorong goa di mana ia dikejar oleh para Warboy sampai akhirnya pelarian Max pun terhenti saat dirinya nyaris terjatuh di ujung goa dan melihat bukit bebatuan tinggi yang di atasnya terdapat banyak tanaman subur. Sempat bergelantungan di keren, para Warboys terlihat sudah nyocok memenuhi molot gua sehingga Max akhirnya berhasil ditangkap kembali. Masih di markas besar Warboy yang bernama Citidal, kita akan diperkenalkan dengan sang pemimpin Warboy sekaligus pemimpin dari dunia baru yang bernama Immortanjo. Layaknya dewa, ia disembah oleh semua orang hanya karena memonopoli satu-satunya sumber air yang berasal dari perut bumi. Alasan lain kenapa Immortanjo sangat disegani adalah karena ia menjadi satu-satunya orang yang punya banyak buku pengetahuan dan dianggap sebagai manusia yang paling berpendidikan di zaman itu. Bahkan Immortan tidak segan-segan berfatwa bahwa barang siapa yang ingin jadi prajuritnya dan gugur di medan perang, orang itu akan langsung masuk ke dalam surga. Do not, my friends. Dan mari saya perkenalkan Anda pada seorang komandan perang Warboy bernama Furiosa, wanita tangguh yang saat ini akan mengendarai truk bernama Waring untuk mengambil suplai minyak yang ada di markas koloni mereka. Tak lama setelah Furiosa dan pasukannya meninggalkan Citidal, ia tiba-tiba membelokkan truknya ke arah yang lain. Warboy yang mengawal pun bingung dan bertanya kenapa Furiosa membelokkan truknya. Furiosa pun menjawab bahwa ia akan menjalankan misi rahasia yang sangat-sangat lebih penting, sehingga para Warboy yang hanya bawahan pun percaya dan menuruti keinginan Furiosa tersebut. Di Citidal, Immortan yang sedang memeriksa stok susu murni pun diberitahu oleh salah satu anaknya bahwa Furiosa bergerak tidak sesuai perintah. Curiga dengan hal itu, Immortan pun buru-buru lari ke ruangan tempat istri-istrinya berada, dan benar saja semua istrinya kabur bersama Furiosa karena sudah muak dengan Immortanjo yang menjadikan mereka sebagai budak untuk berkembang biak. Beralih ke ruangan para Warboy, ada salah satu anggota bernama Nux atau kita panggil saja dengan nama Ucup yang sedang menerima donor darah dari Max. Mendengar genderang perang dibunyikan, Ucup dan para Warboy lain pun dengan antusias ingin ikut berperang karena Immortanjo menjanjikan surga bagi siapapun yang ikut berperang bersamanya. Dan ya, Immortanjo bersama pasukan pun langsung melakukan pengejaran. Ucup mengendarai satu mobil dengan Max yang sengaja diikat di depannya, yang dari sekian banyak pasukannya ada salah satu mobil pembawa speaker aktif lengkap dengan tukang gitarnya dan masih sempat-sempatnya main musik di tengah ketegangan seperti ini. Flare
Morgan pun ditembakkan dan para warboy pengawal Furiosa pun menjadi semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi, di mana mereka pun langsung dikejutkan oleh kemunculan pasukan landak gurun yang bermaksud menjarah truk mereka. Pasukan landak berhasil menjatuhkan beberapa warboy sehingga membuat Furiosa merasa perlu untuk turun tangan dan tak butuh waktu lama bagi Furiosa untuk bisa mengalahkan pasukan landak tersebut. Tak lama, Immortanjo dan pasukan pun berhasil mendekati Furiosa. Ucup yang berada di garda terdepan untuk menghentikannya, namun karena masih ada pasukan landak gurun yang terus ngintil, Ucup dan para warboy pun harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Max menjadi satu-satunya orang yang tidak diuntungkan dalam peperangan ini karena selain menjadi tumbal, ia juga berpotensi kehilangan nyawa apabila Ucup tidak baik dalam mengendarai mobil. Tapi beruntung, Warboy berhasil mengalahkan semua landak gurun yang baru saja akan memaksa Furiosa menghentikan mobilnya. Mereka semua harus menghadapi bahaya lain yang lebih menakutkan, yaitu sebuah badai pasir yang sangat besar. Now we bring home the booty. He thinks we're stupid. She thinks she can lose us in the air. Tak ingin kehilangan pasokan donor darah mereka, Ucup pun menyuruh rekannya untuk membawa Max ke belakang, di mana hal itu dimanfaatkan oleh Max untuk meloloskan diri dengan cara menjatuhkan si Warboy dari atas mobil. Namun, karena topengnya dirantai dengan tangan Ucup, Max pun tidak bisa kabur dan harus siap memasuki badai pasir tersebut. Di dalam badai, satu persatu Warboy garda terdepan pun hancur oleh Furiosa yang menggiring mereka ke dekat tornado, di mana Ucup menjadi satu-satunya personil Warboy yang masih bertahan dengan Max yang hanya bisa bersembunyi di bagian belakang mobil. Ingin mengecewakan Immortanjo, Ucup membanjiri mobil dengan bahan bakar dan berniat meledakkan diri di dekat truk Furiosa. Namun rencana itu harus gagal setelah Max berhasil mencegahnya, yang pada akhirnya mereka berdua pun terpental akibat tertabrak oleh truk Furiosa. Setelah badai berakhir, Max pun bangkit dari bawah pasir. Ia mencoba melepaskan rantai yang terikat di tangan Ucup. Namun setelah beberapa kali percobaan gagal, Max tak sengaja mendengar suara kejauhan yang ternyata itu adalah Furiosa bersama para istri Immortanjo yang sedang membersihkan diri. Bermodalkan senjata macet, Max pun meminta air untuk minum dan menyuruh salah satu istri untuk memotong rantai mengikatnya. Akan tetapi, ya, terjadi perkelahian antara Max dan Furiosa dengan kondisi tangan kirinya yang mohon maaf buntung, di mana Max berhasil mengalahkan Furiosa berkat bantuan si Ucup yang kepedean menganggap Max berpihak kepadanya. Dan setelah berhasil memutuskan rantainya dan membogem si Ucup sampai terjungkel, Max mengambil alih truknya untuk kabur sendirian. Namun karena truknya dirancang khusus untuk Furiosa, Max tidak punya pilihan lain selain mengajak mereka semua untuk bersamanya. I set the sequence myself. This rig goes nowhere without me.
setelah Max dan konco-konco berangkat, Ucup diam-diam naik dari belakang truk di mana Max sendiri langsung melucuti persenjataan Furiosa dan para istri di mana mereka melaju menuju tebing bebatuan demi menghindari kejaran Immortanjo dan pasukannya. Tak lama, truk mereka pun macet gara-gara roda belakang yang mengalami gangguan, sehingga Max langsung pergi ke belakang untuk memperbaikinya. Max berhasil memperbaiki roda yang termasuk melepaskan besi penutup wajahnya, di mana pada saat yang sama, Ucup diam-diam menyeret di bawah truk dan berusaha menghentikan Furiosa membawa kabur para istri. I live, I die, I live again! Ucup pun dilempar keluar sementara Furiosa terus melajukan mobilnya hingga sampai di antara tebing bebatuan, di mana ini rupanya sudah membuat kesepakatan dengan para begal untuk memberi jalan dengan imbalan beberapa liter bensin, tapi ternyata ya, para begal pun mengingkari kesepakatan di mana Max langsung melaju truknya dengan Furiosa yang berlindung di bagian samping, yang karena Immortanjo sudah tiba di sana, para begal pun langsung meledakkan bomnya yang membuat jalan menjadi terhalang. All this for a family squabble. Sementara Immortanjo sedang berusaha melewati penghalang, Max dan kawan-kawan sendiri harus menghadapi para begal yang menggunakan kendaraan roda 2, di mana Max dan Furiosa akhirnya bekerja sama dan melakukan kolaborasi untuk mengalahkan para begal tersebut. Selesai dengan para begal, Max dan kawan-kawan kini harus menghadapi Immortanjo bersama para Warboy, termasuk si Ucup yang sudah bergabung kembali, yang karena salah satu istri sedang hamil tua dan mengandung aset berharganya, Immortanjo tidak bisa begitu saja melakukan serangan, sehingga diutuslah Ucup yang mengajukan dirinya untuk beraksi. Immortan, if I get on the rig, there's a way inside. Dan ya, karena Ucup tikait dan tidak bisa diandalkan, Tanjo pun turun tangan sendiri dengan melompati truk mereka. Si badan kekar pun menembakkan rantai pengait yang membuat setir Max tersangkut, sehingga salah satu istri Jo yang sedang hamil tua pun langsung memotongnya dengan pemotong besi dan tak sengaja terpeleset yang membuatnya jatuh dari mobil. Did you see it? She went under the wheels. Ucup sendiri terlihat sangat putus asa setelah gagal menjalankan perintah dari Jo dan menganggap dirinya tidak akan pernah masuk surga. Namun, salah satu istri Jo yang berambut merah pun mengatakan jika itu semua tidak benar coy. Ia menegaskan bahwa masuk atau tidaknya Ucup ke surga tidak ditentukan oleh si berkokok Jo, melainkan dari amal perbuatannya sendiri dan kepada Tuhan mana Ucup akan beriman. I'd say it was your manifest destiny not to. Drive the pursuit vehicle for a while. Singkat cerita, malam pun poek. Truk mereka pun melewati tanah basah yang membuat roda sempat terjebak. Max langsung turun tangan untuk memasang beberapa peledak, sehingga membuat Immortanjo dan yang lain menjadi terhambat. Salah satu adik Jo yang bernama Bullet Farmer pun mengajukan dirinya untuk maju karena hanya kendaraan dialah satu-satunya kendaraan roda tank yang dapat dilewati tanah basah. Di mana pada saat yang sama Max dan kawan-kawan pun kembali terjebak tanah basah tepat saat Bullet Farmer sudah hampir tiba di sana. Alhasil Max pun langsung menembaknya dengan senapan yang setelah beberapa kali percobaan gagal, Furiosa yang seorang komandan pun mengambil alih senjata dan berhasil mengenai sasaran hanya dalam satu kali tembakan saja.
Bullet Partner pun buta setelah kedua matanya terkena serpihan kaca lampu, tapi masih cukup kuat untuk menembak secara membabi buta, dan dengan cepat Max mengaitkan tali pada sebatang pohon tua dan berhasil melepaskan roda mobil dari tanah basah. Max mulai menunjukkan jiwa heroiknya ketika ia menyuruh Furiosa dan yang lain maju duluan, sementara ia akan menghadapi Bullet Partner sendirian yang tak butuh waktu lama, cukup 1 menit saja, Max sudah berhasil menghabisi mereka semua. Max dan kawan-kawan pun kembali melanjutkan perjalanan melewati lembah tandus yang dipenuhi pohon mati, burung gagak dan genangan air yang tampak kotor dan juga beracun. Keesokannya, saat melewati padang pasir, Furiosa pun menceritakan tentang lokasi yang akan mereka tuju, yaitu sebuah tempat bernama Green Place, satu-satu tempat yang ia yakini sebagai tanah hijau subur dan damai. Alasan kenapa Furiosa sangat yakin dengan keberadaan tempat itu adalah karena ia lahir dan tumbuh di Green Place sebelum akhirnya diculik dari sana. Tak lama, Furiosa pun melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Lantas, mereka pun mendekati tempat tersebut yang di situ Furiosa berteriak mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari suku asli Green Place, sampai akhirnya muncullah beberapa pengendara motor yang datang mendekatinya. My initiate mother was KD Con. Dan ya, ternyata mereka semua adalah perempuan tua suku Green Place, sehingga salah satunya langsung memeluk Furiosa yang dianggap sebagai anak kecil suku mereka yang dulu diculik. Yang alangkah terkejutnya Furiosa saat diberitahu bahwa Green Place sudah tidak ada dan mereka, para perempuan tua ini, adalah orang-orang terakhir yang masih tersisa. They're reliable. They helped us get here. Where did you find such creatures? Furiosa akhirnya sadar bahwa lembah air beracun dengan pepohonan mati dan burung gagak yang ia lewati semalam adalah Green Place itu sendiri, sehingga Furiosa pun seketika terduduk lemas, kecewa, dan tak tahu lagi harus kemana pergi. The many mothers. We're the only ones left. Malam harinya, saat sedang istirahat, Furiosa pun mengutarakan tujuan barunya yang ingin menyeberangi padang garam bekas lautan yang ada di depan mereka. Barangkali di sana masih ada air atau tempat yang mungkin layak untuk ditinggali dengan bahan bakar yang mereka miliki saat ini. Jika menggunakan sepeda motor, kemungkinan mereka akan bisa berkendara selama 160 hari ke depan. Up with as much as we can. We can maybe ride for 160 days. Keesokan paginya, Furiosa dan para perempuan tetap pada rencana mereka yang ingin menyeberangi padang garam, di mana Max yang kasihan pun memutuskan untuk mengejar, dan setibanya di sana, Max langsung menegaskan jika perjalanan mereka hanya akan sia-sia saja, yang ada justru malah mereka akan mati di tengah jalan akibat kehabisan bensin dan juga perbekalan. Satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah Citadel yang jelas-jelas masih ada air dan tanah suburnya. Urusan bagaimana nanti menghadapi Immortanjo, Max sendiri sebenarnya tidak terlalu ambil pusing karena ia punya Venom yang tentunya tidak sebanding dengan para Warboy yang ya elah cuman krocok-krocok doang dibandingkan dengan Venom, yang pada intinya Max mencoba meyakinkan Furiosa dan juga kawan-kawan bahwa Citadel adalah satu-satunya harapan yang mereka punya, dan jika bersatu kompak dan juga gotong royong, apapun bisa terjadi. Menggunakan truknya, Max dan kawan-kawan pun putar arah kembali menuju Citadel, di mana Immortanjo dan pasukan yang melihat pun langsung melakukan pengejaran saat itu juga. They're going back to the Citadel! Terjadi ketegangan ketika salah satu mobil Warboy berhasil menyaingi kecepatan truk Furiosa. Mereka mulai beradu kecepatan dengan saling menyembur corong mesin mereka layaknya sebagai nos agar dapat bisa bekerja lebih keras, dan inilah yang terjadi.
Ya, muncullah dua perempuan Green Place yang menggunakan sepeda motor. Mereka berhasil mengalahkan beberapa anggota Warboy, meski akhirnya mereka berdua terjatuh dari motor dan harus berakhir seperti ini. Warboy berhasil menembakkan tali pengait untuk memperlambat laju truk, namun Max berhasil mengatasinya dan membuat truk melaju dengan normal. Masih tak menyerah, para Warboy kini menggunakan cara lain, yaitu menggunakan tongkat panjang agar bisa naik ke atas truk, di mana Max terkena shot tembakan yang membuatnya nyaris pingsan. Karena para Warboy terus berdatangan, Max pun menolak pingsan sekarang, di mana ia kemudian berjalan ke depan sampai akhirnya nyaris terjatuh oleh salah satu anggota Warboy yang datang menyerang. Furiosa berhasil menyelamatkan dengan tangan robot, namun di saat yang sama ia terkena tusukan oleh salah satu Warboy, sehingga Furiosa mendekatkan truknya ke salah satu adik Joe agar Max bisa melompat ke sana. Memasuki tebing bebatuan, Max pun melompat ke mobil organ tunggal dan berhasil kembali ke truk Furiosa. Sementara Furiosa sendiri karena tubuhnya mulai melemah akibat tusukan tadi, ia meminta Ucup untuk ambil alih setir, sedangkan ia akan mencoba menghabisi Immortanjo dengan tangannya sendiri. Naas, rencana itu justru malah membuat Furiosa terdesak, terlebih lagi ketika si badan kekar keluar dari mobil untuk menarik satu persatu istri sampai akhirnya muncul Max yang berhasil mengalahkannya. Dan setelah tak ada lagi personil yang berada di depan, Furiosa berhasil menarik masker Joe menggunakan besi pengait yang dengan cepat ia lilitkan di roda mobilnya sendiri, hingga Immortanjo maut saat itu juga. Satu persatu si istri pun dipindahkan ke mobil Immortanjo tepat saat si kekar sudah siuman, sehingga Ucup yang masih mengendari truk pun mau tidak mau harus berkorban demi untuk keselamatan semua rekannya. Saat Max dan kawan-kawan sudah melewati tebing, Ucup dengan cepat mengolengkan truknya hingga semua Warboy pun hancur tak tersisa. Dan setelah ketegangan berakhir, Max mendonorkan darahnya kepada Furiosa, di mana saat mereka sampai di Citadel, Max langsung menunjukkan tubuh Immortanjo yang sudah mati dan semua orang bersorak-sorai gembira. Melihat Furiosa yang masih hidup dan dianggap sebagai pemimpin tertinggi yang layak menggantikan Immortanjo, para penjaga pun langsung menarik ke atas. Sementara untuk Max sendiri, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan musafirnya demi untuk menemukan simbiot yang suka makan manusia.